Hei, kalau kalian lagi ngikutin isu korupsi di Indonesia, pasti sering dengar nama KPK. Nah, tahun 2023 lalu, Mahkamah Konstitusi ngeluarin putusan yang bikin rame banget, yaitu putusan MK nomor 122 strip PUU strip XXX strip 2022. Intinya, mereka tuh ubah dua hal besar soal syarat menjadi pimpinan KPK dan masa jabatannya. Ada yang bilang ini bikin lebih kuat, ada yang bilang malah bikin kontroversi. Hari ini kita bedah bareng secara santai siapa sih pemohonnya, apa yang diubah, dan dampaknya buat pemberantasan korupsi. Perkenalkan, namaku Teguh Materi Sutramoyono. Aku dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM I0002500019. Jadi kali ini aku akan membawakan tentang putusan MK nomor 112 garis miring PUU strip XX garis miring 2022. Jadi gini ceritanya. Setelah UU KPK direvisi pada tahun 2019, ada perubahan syarat calon pimpinan KPK. Usia minimal naik dari 40 jadi 50 dan masa jabatan tetap 4 tahun, bisa dipilih lagi sekali. Salah satu nggak nyaman adalah Nurul Gufron, wakil ketua KPK saat itu. Bareng pemohon lain, mereka menggugat ke MK karena merasa aturan usia 50 tahun itu terlalu kaku nggak sih, dan nggak adil buat yang udah punya pengalaman. Plus masa jabatan 4 tahun dianggap terlalu pendek buat kerjaan seberat memberantas korupsi. Kamu setuju nggak sih usia minimal buat pimpinan lembaga super penting kayak KPK harus 50 tahun? Kan padahal wakil presiden kan? Oke, kali ini aku dikasih poin-poin inti dari putusan MK 112 garis miring PUU strip XX garis miring 2022 diputus pada 8 Mei 2023. Oke, yang pertama, pasal 29 huruf E UU KPK soal usia. MK ubah syaratnya secara bersyarat, semula minimal 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Sekarang dimaknai berusia minimal 50 tahun atau punya pengalaman sebagai pimpinan KPK dan maksimal tetap 65 tahun. Jadi pengalaman bisa menutup kekurangan usia, seperti itu. Pasal kedua 34 UU KPK soal masa jabatan. MK perpanjang dari 4 tahun jadi 5 tahun dan tak bisa dipilih lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Tujuannya biar ada kesinambungan kerja dan lebih efektif. Amar putusan keseluruhan, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Artinya kedua norma itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, terutama soal hak atas pekerjaan dan keadilan, kecuali dimaknai sesuai putusan KPK. Alasan MK itu apa sih? Supaya ada keseimbangan antara syarat formal, usia, dan substansional, plus masa jabatan lebih panjang biar pimpinan KPK bisa lebih fokus kerja tanpa terlalu sering gonta-ganti ketua. Seperti itu. Putusan ini bikin incumbent lebih aman dan bisa lanjut kerja. Di satu sisi bagus buat konstitusional, pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain kok banyak yang kritik karena dianggap ada konflik kepentingan. Kayak MK bantu pemimpinan KPK nggak sih yang lagi menjabat? Intinya, putusan MK nomor 112 ini ubah landscape KPK, usia lebih fleksibel buat yang berpengalaman, dan masa jabatan jadi 5 tahun. Ya semoga kita doakan saja
bisa bikin KPK makin galak untuk basmi korupsi yang berada di Indonesia ini. Sekian video dari saya. Thanks for watching. Bye bye and see you.